Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook pada Selasa kemarin. Jaksa menghadirkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi mahkota dalam persidangan ini. Nadiem dicecar jaksa dengan banyak pertanyaan selama persidangan, salah satunya terkait dengan alasan penggunaan sistem operasional Chrome dalam penggunaan laptop untuk menjalankan program digitalisasi pendidikan dan Merdeka Belajar. Dalam persidangan, Nadiem menjelaskan bahwa sistem operasional ini dipilih untuk memastikan asesmen pelajar di Indonesia bisa mengikuti standar dunia. Nadiem menyebut sempat ada ulasan yang menjelaskan bahwa ujian nasional harus dihapuskan dengan sistem digital yang salah satunya menggunakan program digitalisasi dan Merdeka Belajar. Menurut Nadiem, Indonesia ingin menjadikan kemampuan nalar siswa menjadi syarat kelulusan. Ex-Mendikbudristek ini menyebut standar kelulusan dengan nalar siswa merupakan standar internasional yang sudah dipakai sejak lama. Sebelum saya meminta fasilitas program asesmen nasional yang berdasarkan numerasi dan literasi, itu hasil daripada diskusi saya dan Pak Presiden yang merasa bahwa ujian nasional itu tidak memadai untuk masa depan, di mana yang penting bukan kemampuan menghafal, tetapi menghafal informasi dan lain-lain. Yang penting adalah kemampuan memecahkan permasalahan logika dan bernalar kritis. Dapat dari mana ini teori daripada asesmen nasional AKM ini, numerasi dan literasi, itu dari PISA, dari ujian nasional yang berdasarkan mata pelajaran. Di sisi lain pemirsa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung menyebut adanya fakta baru soal kepentingan pribadi Nadiem dalam proyek pengadaan sistem operasional Chromebook yang terungkap dalam persidangan kemarin. Menurut Jaksa, ada perusahaan yang dikuasai Nadiem sudah memiliki kerjasama lebih dulu dengan perusahaan penyedia jasa sistem Chromebook. Kerjasama ini diyakini membuat Nadiem lebih memilih Chromebook dibandingkan sistem operasional lain yang ditawarkan untuk mengisi program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, Jaksa juga mengungkap bahwa Nadiem melakukan pertemuan dengan petinggi Google Indonesia untuk membahas pengadaan sistem operasional Chromebook. Padahal tugas ini bukan seharusnya menjadi urusan menteri. Dalam kasusnya, sistem operasional Chromebook sejatinya tidak sesuai untuk diterapkan sebagai landasan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Sebab sistem ini mewajibkan adanya koneksi internet yang terhubung, sedangkan masih banyak daerah di Indonesia kesulitan mengakses jaringan internet. Terus lalu kita membuka kaitan fakta pertemuan antara Pak Nadiem dengan petinggi Google, ya kan? Yang di dalam dokumen prospektusnya juga disebutkan pertama yaitu bahwasanya ada kesepakatan bisnis antara PT Akap yang Pak Nadiem sebagai pemegang sahamnya dengan Google sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.